Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil muttasil ila Syekh al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari wa Syekh al-Imam Syalfa ad-Dimyati rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Qala al-musannifu wa syurita fi ma'qudin alaihi musammanan kana aw samanan milkun lahu ailil angkit. Wa syurita, dan disyaratkan fi ma'qudin alaih, di dalam barang yang diakad. Fi ma'qudin alaihi, di dalam barang yang diakad. Musammanan, ialah berbentuk musamman, barang yang dihargai karena ada apa ma'qud alaih. Au samanan, atau ialah harganya. Disyaratkan milkun, apa kepemilikan, lahu bagi akid, ailil akidi, artinya bagi akid, memiliki, alaihi atas ma'qud alaih, alaihi atas ma'qud. Dengan demikian wala yusihu, maka tidak sah bai'un fuduliyun, apa baik fuduli. Fala yusihu, maka tidak sah bai'un fuduliyun, apa baik yang bersifat fuduli. Keliru bacanya. Fala yusihu, maka tidak sah bai'u fuduliyin, apa jual belinya fuduli. Bai'u fuduliyin keliru, ini bukan bai'un fuduliyun. Jadi fuduliyin ini bukan menjadi sifat dari baik, tapi menjadi mudhof ilaihnya ya. Fuduli itu siapa? Man laisa malikan wala wakilan wala waliyan ya. Orang yang tak berstatus sebagai pemilik, tak berstatus sebagai wakil, dan tak berstatus sebagai wali. Jadi fuduli ini orang ya, orang. Jadi keliru tadi, bukan bai'un fuduliyun tapi bai'u fuduliyin. Tidak sah jual belinya seorang fuduli. Siapa fuduli? Man laisa malikan wala wakilan wala waliyan. Wa yusihu, dan sah bai'u mali ghairihi, apa menjual hartanya orang lain, zahiran, yang secara zahir, milik orang lain tapi kepemilikan secara zahir. In bana, jika nyata, ba'dal bai'i, setelah terjadi jual beli, apa yang nyata, annahu, apa sungguhnya, mal lahu, ialah miliknya baik. Boleh menjual sesuatu yang secara zahir itu milik orang lain, tapi pada kenyataannya miliknya sendiri. Ini berbeda dengan fuduli. Kalau fuduli itu bukan malik baik zahiran wa batinan, bukan malik, bukan wakil, bukan wali ya, fuduli itu. Kalau ini dia malik fil batin tapi fil zahir tidak. Contohnya seperti apa yang malik fil zahir la fil batin? Ka'anba'a, seperti menjual. Siapa orang? Menjual malam warisihi, kepada harta orang yang mewarisi kepadanya. Seperti menjual harta orang yang mewarisi kepadanya. Donan, hal yang menduga, siapa baik, hayatahu, akan hidupnya muwaris. Fabana, kemudian nyata, siapa muwaris, maitan, ialah mati. Maitan ini menjadi khabar dari bana. Memang bana ini tidak masuk saudaranya kana ya, tapi dia bisa beramal seperti kana. Fabana, maka jelas siapa muwaris, maitan, ialah mati, hina idin, ketika itu. Latabayyana, niscaya menjadi jelas, annahu, apa sungguhnya mal, milkuhu, ialah miliknya. Wala asaroh, dan tidak ada pengaruh, dizannin, kepada dugaan, khotoin, yang keliru, bana, yang nyata, sihatuhu, apa kesahannya don.
dugaan yang keliru kalau nyata-nyata benar itu tidak masalah. Lanal i'tibar fil uqud, karena yang diperhatikan di dalam akad bima ialah sesuatu fi nafsil amri, yang ada di dalam nafsul amri, yang ada dalam kenyataannya, yang ada dalam kenyataan. Jadi salah satu syarat akad adalah akad itu harus dimiliki oleh penjual. Salah satu syarat ma'qud alaih, barang yang diakati ma'qud alaih itu harus dimiliki oleh penjual. Kalau tidak dimiliki ya tidak sah. Seperti fuduli. Fuduli ini orang yang menjual tapi dia tidak berstatus sebagai malik, tidak berstatus sebagai wakil, tidak berstatus sebagai wali. Itu namanya fuduli. Fuduli ini man laisa malikan batinan wa zahiran. Namun ada orang yang menjadi malik fil batin tapi fil zahir tidak. Contohnya apa? Ada orang menjual mobil bapaknya. Dia punya dugaan bahwa bapaknya masih hidup, tapi kok dia tetap jual. Padahal dia punya dugaan bapaknya masih hidup. Berarti kan menjual harta bapaknya. Namun ternyata sebenarnya ketika dia menjual mobil itu bapaknya sudah mati, maka itu sah. Jadi fid dhahir bukan pemilik, tapi fil batin dia pemiliknya. Nah, itu sah kalau begitu. Kalau dia statusnya fuduli itu tidak boleh, tidak sah. La bima fi dhannil mukallaf, tidak pada suatu yang ada pada dugaan mukallaf. Kalau di dalam ibadah yang diperhatikan itu adalah ma fi nafsil amri wa ma fi dhannil mukallaf. Kalau di dalam akad yang diperhatikan hanya ma fi nafsil amri, ma fi dhannil mukallafnya tidak diperhatikan. Faidatun. Lau akhadah, andai kata mengambil siapa seseorang min ghairihi, dari orang lain, bitariqin jaizin, dengan cara yang dibolehkan, mengambil ma kepada sesuatu dhanna yang menduga siapa akhid, menduga hillahu akan halalnya ma, wa huwa padahal huwa adapun ma haramun yalah haram batinan secara batin. Maka ditafsir, kalau ada seseorang membeli atau diberi atau dihibai atau dihadiahi sesuatu yang secara tampaknya dia halal tapi fil batin sebenarnya haram, maka ditafsir fa in kana, apabila ada zahirul ma'khud minhu, apa zahirnya barang yang diambil al khair ialah baik, lam yutalab, maka tidak dituntut siapa akhid fil akhirati, di dalam akhirat. Wa illa ay wa illam yakun zahirul ma'khud minhu al khair, jika apa yang diambil tidak tampak baik, tulibah, maka dituntut siapa akhid. Qalahu, berkata hu kepada pendapat al-Baghawi, siapa Imam Baghawi. Jadi kalau ada orang dikasih orang lain, diberi, misalnya diberi uang, secara zahir uang itu uang halal, namun secara batin itu haram karena hasil mencuri, maka ditafsir kalau secara zahir dia tak tampak halal, tak tampak haram, ya boleh-boleh saja diambil dan di akhirat tidak dituntut. Tapi kalau sudah ada indikasi secara zahir, ada indikasi bahwa uang itu uang haram, ya. Nah, itu misalnya baru pulang dari judi pas banyak uangnya, itu kan zahirul ma'khud minhunya haram, ya, jangan diambil karena di akhirat nanti dituntut. Walau ishtara, seandainya membeli siapa seseorang to'aman akan makanan, fid dimmatih, di dalam tanggungan, artinya berhutang, wa qada, dan melunasi siapa orang melunasi hutangnya, min haramin, menggunakan uang haram, maka ditafsir membeli makanan tapi berhutang makanan, jadi beli pakai cara hutang, kemudian nanti hutangnya disauri pakai uang haram. Yang menjadi pertanyaan, boleh apa hukum memakan makanan itu?
apa hukum makan makanan itu. Jadi saya ke toko ngambil jajan berhutang, besoknya saya lunasi hutang itu pakai uang haram. Apa hukumnya memakan jajan yang kemarin itu? Ditafsir. Fa in akbadah, apabila menyerahkan hu kepada ta'am. Fa in akbadah, apabila menyerahkan hu kepada ta'am. Jadi fa in akbadah, apabila menyerahkan hu kepada ta'am, lahu kepada mustari, al-ba'i siapa ba'i, menyerahkan biridahu dengan kerelaannya, qabla taufiyatis samani, sebelum menyempurnakan zaman, qabla taufiyatis samani, sebelum melunasi zaman, halal maka halal lahu bagi mustari akluhu apa memakan makanan tadi. Kalau si baik menyerahkan makanan itu secara sukarela sebelum mustari melunasi hutangnya pakai uang haram, maka si mustari halal makan makanan itu. Au ba'dahu, atau menyerahkan siapa baik hu kepada ta'am itu ba'daha, setelah taufiyatus saman, setelah pelunasan hutang, ma'ilmihi, padahal taunya bersama taunya baik, annahu bawah sungguhnya saman haramun ialah haram. Halah maka halal apa aklun aidon juga, ini halal juga. Wa illa, dan jika tidak, haruma maka haram apa aklun, ila ayyubri'a, sampai membebaskan siapa baik hu kepada mustari, au yuwaffiya, atau melunasi siapa mustari hu akan ta'am, min hillin, menggunakan barang yang uang yang halal. Qala, berkata hu akan pendapat syekhuna, siapa guru kita Ibnu Hajar, wa tuhruhu, dan sucinya ma'qud alaih, ai imkanu tuhrihi, artinya mungkin disucikan, mungkin mensucikan ma'qud alaih. Jadi meskipun tidak suci, asalkan bisa disucikan, itu boleh diperjualbelikan. Tapi kalau memang najis dati, ya, najis dati bukan mutanajis, ya tidak boleh. Imkanu tuhrihi bi ghuslin, dengan cara dicuci. Oleh karena itu fala isyu, maka tidak sah bai'un najisin, apa menjual benda najis, ka khamrin, seperti khamr, wajil dimaitatin, dan kulit bangkai. Wa in umkina, meskipun dimungkinkan tuhruhuma, apa menyucikan khamr dan kulit bangkai, bitakhallulin, dengan cara dijadikan cuka, au dibagin, atau dengan cara disama, karena dia najis secara dati, najis secara dati, padahal dia bisa disucikan. Wala mutanajjisin, dan tak boleh menjual benda mutanajjis, la yumkinu, yang tak mungkin, tuhruhu apa mensucikan mutanajjis, walau duhnan, walaupun berupa minyak, tanajjasa, yang menjadi najis apa duhnun, bal melainkan, bal bahkan yasihu sahibatuhu, apa menghibahkannya. Jadi menjualnya tidak boleh, tapi menghibahkan boleh. Benda mutanajis yang tak bisa disucikan itu juga tidak boleh, apalagi benda najis, ya. Wa ru'yatuhu, dan melihat ma'qud alaih, ail ma'qud alaih, ingkan, apabila ada apa ma'qud alaih, muayyanan, ialah telah ditentukan. Dengan demikian fala yasihu, maka tidak sah bai'u muayyanin, apa menjual benda yang sudah ditentukan, lam yara, yang tak pernah melihat hu kepada muayyan, al-akidani, siapa dua orang yang berakad, au ahaduhuma, atau salah satunya akidain. Karohnihi, sebagaimana tak sah juga rohnihi, menggadaikan muayyan, wa ijaratihi, dan menyewakan muayyan. Kenapa tidak sah? Lil gharari, karena ada gharar, al manhi anhu, yang dilarang, anhu apa gharar. Wa in balagha, meskipun mempersangat siapa orang, fi wasfihi, di dalam mensifati muayyan,
meskipun sifatnya disebutkan secara lengkap, kalau bendanya tak pernah dilihat, tak boleh dijual. Harus pernah dilihat. Tak boleh hanya diwakili oleh sifat-sifat belaka, meskipun balagha fi sifat. Wa takfi dan cukup ar-ru'yatu apa melihat qabla al-aqdi sebelum akad. Cukupnya itu fima untuk sesuatu la yaghlibu yang tidak sering, tidak mendominasi taghayyuruhu apa berubahnya ma ila waqtil aqdi sampai waktu terjadinya akad. Wa takfi dan cukup ru'yatu ba'dil mabi'i apa melihat sebagian mabi indallah jika menunjukkan apa ba'dil mabi ala baqihi atas sisanya mabi. Melihat sebagian, tak harus dilihat semuanya, itu boleh. Yang penting yang sebagian itu menggambarkan keseluruhan. Kadahiri subratin seperti bagian luarnya tuh, kadahiri subratin nahwi burrin seperti luarnya tumpukan semisal gandum. Wa a'lal ma'i'ih dan bagian atasnya benda cair. Wa misli'un mudajin dan semisal barang-barang mutasawil ajza yang memiliki bentuk sama, yang sama bagian-bagiannya. Kal hububi seperti biji-bijian. Awalam yadulla atau tak menunjukkan apa ba'dun ala baqihi atas bagian atas sisanya ba'i ala baqihi atas sisanya mabi. Bal akan tetapi karena ada apa ba'dun itu sawanan ialah menjaga lil baqi akan sisanya fi baqaihi di dalam keutuhannya baqi. Kaqashri rummanin seperti kulit delima. Wa baidin dan kulit telur. Ini bisa baidin bisa bidin. Tapi beda makna ya. Baidin itu telur, kalau bidun itu putih jamak dari abyad. Jadi kalau baidun itu mufrad maknanya telur, kalau bidun itu jamak maknanya putih jamak dari abyad. Wa kusratin sufla dan kulit dalam linahwi juzin bagi semisal kemiri. Fayakfi maka cukup ru'yatuhu apa melihat ba'dun tadi. Kenapa? Lianna sholaha batinihi karena kebaikan bagian dalam mabi fi ibqaihi ialah di dalam melestarikan ba'dun. Fi ibqaihi ialah di dalam melestarikan ba'dun. Artinya cukup melihat bagian luar, yang penting bagian luar itu menentukan kebaikan yang di dalam. Seperti kulit kelapa, kulit kemiri dan semacamnya. Itu cukup dilihat kulitnya. Karena kenapa sholahul batin fi ibqaihi? Kebaikannya bagian dalam itu tergantung memelihara yang bagian luar tadi. Memelihara kulitnya. Kalau kulitnya busuk, ya busuk bagian dalam. Kulitnya hancur, ya ikut hancur bagian dalamnya. Kelapa misalnya, bagian luarnya hancur misalnya, maka bagian dalamnya juga ikut. Tapi kalau bagiannya baik, insya Allah bagian luarnya baik, insya Allah bagian dalamnya ikut baik. Wa illam yadullahu alaihi, meskipun tak menunjukkan apa huwa apa ba'dun alaihi atas batin. Atas batin. Cuma dia menjadi penjaga gitu. Meskipun bukan dalil tapi penjaga. Luarnya baik ya dalamnya baik gitu. Kalau luarnya sudah busuk ya dalamnya busuk. Wala yakfi dan tidak cukup ru'yatul qusratil ulya. Apa melihat kulit luar, kulit atas, tidak cukup itu. Wa ishtaratu dan disyaratkan aidan pula qudratu taslimihi. Apa mampu menyerahkan ma'qud alaih.
Yang lebih tepat sebenarnya qudratu tasallumihi ya. Kalau di tahrir itu pakai qudratu tasallumihi, itu lebih tepat. Kenapa? Karena yang penting itu adalah bisa diterima, bukan bisa diserahkan. Kalau qudratu taslimihi ini mampu untuk diserahkan, mampu menyerahkan itu belum tentu mampu diterima oleh pembeli ya. Jadi seharusnya qudratu tasallum, mampu diterima. Menjual kambing yang lari, yang penting mustari bisa menangkapnya, itu sah. Meskipun baik tak bisa menyerahkan gitu. Jadi ada kambing lari punya saya, mau dijual ke seseorang. Pembelinya itu mampu menangkap itu karena pawang misalnya. Sementara saya tak bisa sebagai penjual. Jadi saya tidak qudratu taslim, tapi dia qudratu tasallum. Itu saya tidak sah itu. Kalau dibalik tidak sah. Saya ini mampu menangkap itu. Cuma si mustari tidak bisa tasallum. Ya tidak sah itu. Misalnya ada tempat jauh atau apa, ada halangan, tidak sah. Kalau cuma qudratu taslim. Jadi lebih pas qudratu tasallum, mampu untuk diterima, bukan mampu untuk diserahkan. Ini juga sebagian kritik dari Syekh Al-Bajuri ya, dalam kitab Hasyiah Bajuri. Walaisi maka tidak sah bai'u abikin, apa menjual budak yang lari, wadhalin dan barang yang hilang, wamaghsubin dan barang yang digasap, li ghairi qadirin dijual, li ghairi qadirin kepada orang yang tidak mampu, alantizaihi untuk melepaskan maghsub. Kalau barang digosap dijual kepada qadirun alantizaihi, orang yang dapat mengambil maghsub, sah ya. Menjual barang yang digosap dijual kepada orang yang bisa mengambilnya, ya sah-sah saja. Wakadha dan begitu juga tidak sah sama kubir katin, apa ikan yang ada di kolam, syukka yang sulit tahsiluhu, apa mendapatkan samar. Jadi menjual ikan yang ada di kolam tidak sah kalau sulit ditangkap. Kalau mudah ditangkap ada jaringnya misalnya. Gimana kalau akad pancing, itu tidak boleh. Saya mau menjual ikan di kolam itu dengan cara dipancing, ya tidak boleh. Sulit itu. Sulit. Tak ketemu juga ikan mana yang mau dijual, apa yang kecil, apa yang besar. Muhimmatun, penting. Man barang siapa, tasarrafa yang mengelola, siapa orang, fima li ghairin pada hartanya orang lain, bibai'in menggunakan akad baik, au ghairihi atau lainnya baik, donan hal menduga siapa man, menduga ta'addiyahu akan pelanggarannya man, fabana kemudian jelas, anna apa sungguhnya lahu ialah bagi man, alaihi atas mal, wilayatun apa kekuasaan. Ini hampir mirip dengan yang di depan tadi. Ada orang mengelola hartanya orang lain, dikelola atau digunakan ya dengan cara baik atau selainnya baik, ijarah, rohan dan seterusnya. Tapi dia menduga pengelolaannya itu melanggar hukum, donan ta'adiyahu, dia menduga bahwa tindakan dia melanggar hukum. Tapi pada kenyataannya tidak, karena harta itu bukan milik orang lain tapi miliknya. Contohnya ya kayak tadi itu, keangkana, seperti ada apa malun malam warisihi, ialah harta orang yang mewariskan kepadanya, harta bapaknya, harta ibunya misalnya, yang sudah terbukti sudah meninggal. Fabana kemudian jelas mautuhu apa matinya muwaris, mautuhu apa matinya muwaris, au mala ajnabiyyin atau hartanya orang lain, fabana maka jelas iznuhu apa izinnya ajnabi lahu kepada man,
Audhanan atau menduga siapa man tasarrafa itu menduga fukda syartin, akan hilangnya satu syarat. Fabana, kemudian jelas apa syarat. Kemudian jelas siapa orang mustaufian ialah menyempurnakan siapa orang lisyuruti akan syarat-syarat. Soha maka asah tasarrufuhu apa tasarrufnya ammar. Kenapa? Li'anna al-imrata karena yang diperhitungkan fil uqudi di dalam akad bima adalah sesuatu fi nafsil amri yang ada pada kenyataan, wa fil ibadati sementara yang diperhatikan dalam ibadat bidzalika ialah nafsul amri, wa bima fi dhanil mukallaf dan sesuatu yang ada dalam dugaan mukallaf. Kalau dalam jual beli itu cukup berpijak kepada nafsul amri. Nafsul amrihnya punya kita, meskipun secara don itu punya orang lain, ya sah-sah saja. Tapi kalau dalam ibadah antara kenyataan dan dugaan itu harus sejalan. Dengan demikian, wa min sama oleh karena itu, lau tawaddu'ah apabila berwudu siapa orang, walam yadunnah dan dia tak punya dugaan annahu bahwa sungguhnya air mutlakun adalah air mutlak. Dia berwudu menggunakan air, tapi dia tak punya dugaan bahwa air itu mutlak, artinya dia ragu-ragu. Ini air mutlak apa bukan? Maka batal tuhuruhu apa bersih sucinya eman. Wa in bana mutlakon, meskipun tak nyata apa air mutlakon ialah air mutlak. Jadi berwudu ada air misalnya, berwudu ragu-ragu ini air mutlak apa bukan ya. Tak punya dugaan gitu, ragu-ragu. Tapi pada kenyataannya itu memang air mutlak. Tidak sah wudunya karena antara kenyataan dan don tak sejalan. Li'annal madar karena yang menjadi titik tekan fiha di dalam ibadat ala dhannil mukallafi adalah dugaan mukallaf, dugaan orang mukallaf. Wa syamila dan mencakup qauluna apa perkataan kami bi bai'in aw ghairihi, yaitu kata-kata bai'in aw ghairihi mencakup at-tazwij wal ibra' wa ghairuhuma, kepada tazwij wal ibra' wa ghairuhuma dan lainnya tazwij wal ibra'. Ya karena itu falau abra'ah apabila membebaskan siapa seseorang min haqqin dari suatu hak, donan ada menduga siapa orang annahu bahwa sungguhnya orang la haqqa ialah tidak ada hak lahu bagi man, fabanah kemudian nyata lahu bagi man hakun apa hak, sahha maka sah apa ibra anil mu'tamadi menurut mu'tamad. Yang penting nafsul amrinya ya, meskipun dugaannya tak sejalan. Walau tasarrafa dan contoh yang kedua, walau tasarrafa apabila bertindak siapa orang fil inkahi di dalam menikahkan, fa inkana maka apabila ada apa ingkah ma'asyakki beserta keraguan fi wilayati nafsihi di dalam kekuasaan dirinya orang, fabana kemudian jelas siapa orang waliyan ialah sebagai walilaha untuk perempuan, hina idin ketika menikahkan soha maka asa. Jadi ada orang menikahkan seorang perempuan, pada saat menikahkan dia ragu-ragu, ada tangga anak, ini anak saya apa bukan, ini maulia saya apa bukan gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya memang anaknya, memang dia punya kuasa atas perempuan itu. Biasa iktibaran karena memperhitungkan bima terhadap sesuatu fi nafsil amri yang ada di dalam kenyataannya. Wa syurita dan disyaratkan fi bai'i ribawiyin di dalam menjual barang ribawi. Fi bai'i ribawiyin di dalam menjual barang ribawi. Ini jangan jadikan sifat mausuf ya, sama dengan bai'u fuduliyin, bai'u ribawiyin, karena tidak mungkin ribawi ini menjadi sifat. Wa huwa adapun ribawi mahsurun ialah terbatas fi syai'aini di dalam dua hal saja. Apa itu? Mat'umin yaitu makanan, kalburri seperti gandum, musyairi dan gandum, tamri dan kurma, wazabibi dan anggur, wal milhi dan garam, wal arzi dan beras, wal durrati dan jagung,
buka kami dulu, lupa. Wal fuli dan kacang tanah ya. Wal fuli dan kacang tanah. Wanakdin dan mata uang ay dhahabin wa fiddatin artinya emas dan perak. Walau ghairu madrubaini walaupun ialah tidak dicetak keduanya. Di wala ghairu ini menjadi nasab, menjadi khobarnya kana yang dibuang ya. Nasab menjadi khobarnya kana yang dibuang karena kana itu dibuang, kebanyakan dibuang setelah law atau setelah in. Wa yahdhifunaha wa yubqunal khabar wa ba'dain walau katsiran dashtahar. Ulama bisa membuangkan atau menetapkan khabarnya itu sering terjadi setelah in atau la. Walau ghairu matrub. Kahuliyin seperti perhiasan, watibrin dan mas lempengan. Dijual bijinsihi dengan jenisnya nakat atau matmum. Kaburrin biburrin wa dhahabin bidahabin. Nah, disyaratkan hululun hululul muawwadaini kontannya dua alat, hululun lil iwadaini kontannya dua alat tukar. Wa taqabudun dan saling serah terima qabla tafarruqin sebelum berpisah. Walau taqabada apabila saling serah terima siapa keduanya mutaakidain al-ba'du akan sebagian saja sahha maka asah akad fihi di dalam ba'dun faqat saja. Ini nanti istilahnya itu qawla tafriqi safqah. Qawla tafriqi safqah. Wa mumasalatun dan harus saling sama bainal iwadaini di antara dua alat tukar yakinan secara yakin bikailin dengan cara ditakar fi makilin bikailin dengan cara ditakar fi makilin di dalam barang yang ditakar waznin dan ditimbang fi mauzunin dalam barang yang ditimbang wadzalika adapun hal tersebut liqaulihi karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tabi'uz dzahaba jangan menjual siapa kalian adzahaba akan emas bidzahabi dengan emas yang lain walal waraq dan jangan perak bil waraqi dengan perak yang lain walal burrah dan jangan gandum bil burrih dengan gandum yang lain walal syairah dan jangan gandum bis syairi dengan gandum yang lain walal tamrah dan jangan kurma bit tamri dengan kurma yang lain walal milhah dan jangan garam bil milhi dengan garam yang lain illa sawaan kecuali sama bisawain dengan sama ainan bi ainin benda dengan benda artinya langsung aqabud yadan biyadin kontan tangan dengan tangan. Fa idza ikhtalafat apabila berbeda hadhil asnafu macam-macam ini golongan-golongan ini fabi'u maka juallah oleh kalian kaifa syi'tum seperti apapun syi'tum berkehendak siapa kalian idza kana apabila ada baik ya dan biyadin ialah kontan ay muqabadatan artinya saling serah terima. Saya perlu menjelaskan dalam bab riba ini ada bahwa dalam bab riba yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah di dalam riba itu ada istilahnya illatur riba, ribawiyun ya, barang riba. Illatur riba itu ada dua, ada mat'um, ada nakad. Itu namanya illatur riba. Mat'um itu makanan, nakad itu mata uang. Nah nanti pembahasannya di dalam akad riba itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak terjadi riba. Ada dua, yaitu ada kalanya memasalah saling sama, ada kalanya kontan. Ini dua syarat yang harus terpenuhi dalam riba. Nah, dua syarat ini terpenuhi apabila seseorang menukarkan benda yang memiliki ilat sama
dan memiliki jenis sama. Jadi perlu diperhatikan lagi, dalam riba itu ada dua ilat, ada mat'um, ada nakad. Mat'um, makanan ini ilat riba, banyak jenisnya. Ada jenis beras, ada jenis jagung, ada jenis gandum, ada jenis kurma, dan itu jenis namanya. Dalam ilat nakad, di ilat mata uang, jenisnya hanya dua, ada jenis emas, ada jenis perak. Nah sekarang syarat-syarat mumasalah dan nakdan atau hulul tadi gimana penggunaannya? Kalau ada orang menukarkan benda, ilatnya sama, yaitu sama-sama nakad misalnya, dan jenisnya sama-sama emas, maka syaratnya dua, yaitu apa? Harus mumasalah, sama timbangannya. Yang kedua harus kontan, nakad. Artinya kalau ada orang menukar emas dengan emas, harus memenuhi dua syarat, harus sama dan kontan. Emas 1 gram ya ditukar dengan 1 gram, tidak boleh 1 gram dengan 2 gram kalau emas. Yang kedua, sama ilat tapi beda jenis. Misalnya sama-sama ilat nakad, tapi yang ditukar emas ditukar dengan perak, maka akan lebih fabi'u kaifa syi'tum. Itu yang dimaksud hadis. Juallah sesukamu, yang penting harus takobut, harus langsung serah terima. Artinya boleh saling lebih, emas 1 gram perak 2 gram tidak masalah, emas 1 gram perak 3 gram tidak masalah, ya sama tambah tidak masalah gitu, sama-sama segram, emas 1 gram perak 1 gram sama-sama tidak masalah. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ada illatur riba, di dalam illatur riba ada dua, ada mat'um, ada nakad. Nah masing-masing illat ini punya jenis. Makanan misalnya, ini illat mat'um, jenisnya banyak, ada jagung, ada beras, ada kurma, dan seterusnya. Kalau orang menukarkan sesuatu sama jenis, artinya sama jenis itu sama-sama jagung ditukar dengan jagung, beras ditukar dengan beras, maka harus memenuhi syarat dua, mumasalah sama dan nakad kontan. Kalau beda jenis, jagung ditukar dengan beras, maka syaratnya cuma satu, yang penting kontan, meskipun tidak mumasalah. Nah sekarang kalau yang ditukarkan beda ilat, lintas ilat, menukarkan seperti menukar emas dengan jagung, ini kan sudah beda ilat nakad dengan ilat mat'um, maka di sini laisa fihi syartun, tidak ada syarat, terserah ditukar dengan, dijual belikan dengan apapun, baik itu mumasalah atau tidak, baik kontan atau tidak, terserah, yang penting terjadi jual beli. Itu kalau beda ilat, ini dalam bab ribawi. Nah perlu diperhatikan bahwa ini berlaku pada riba fadl, bahwa syarat mumasalah, ini riba fadl ya. Kalau tidak memenuhi syarat mumasalah, maka akan terjebak kepada riba fadl. Kalau tidak memenuhi syarat takobut, hulul, maka akan terjebak kepada riba nasi'ah. Jadi dua riba yang dibahas dalam konteks ini, ada dua riba sekaligus. Jadi kalau tidak memenuhi syarat mumasalah, maka akan terjebak kepada riba fadl, riba lebih. Kalau tidak memenuhi syarat nakad atau hulul, maka akan terjebak kepada riba nasi'ah. Qala Rafi'i, berkata Syekh Rafi'i, wa min lazimihi, dan termasuk dari lazimnya yadan biyadin atau muqabadah, al-hululu adalah hulul, kontan, ai ghaliban, artinya pada biasanya. Oleh karena itu fayabtulu, maka batal bai'ur ribawi, apa menjual barang ribawi, bijinsihi, dengan jenisnya ribawi, juzafan, dengan cara borongan, au ma'dhanni mumasalatin, atau dengan dugaan mumasalah, hanya dugaan, tidak, wa in kharajata, meskipun terbukti apa keduanya, sawaan, hal sama. Kalau cuma dugaan tidak sah juga, harus yakin bahwa itu terjadi mumasalah. Kalau menduga mumasalah tapi nanti terbukti keliru, ya tidak sah. Wa syurita fi bai'in wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.